Kalau suatu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar sampai istri pertama. Wah, itu berat itu. Itu kalau sudah sampai itu sudah pemilu berikut itu. Ini sebuah tekanan yang serius bahwa dia memerintahkan setiap orang tidak usah meninggalkan pekerjaannya, tetapi dia harus bekerja dengan baik supaya dalam pekerjaannya itu nama Tuhan dipermuliakan. Ketika para pemungut cukai bertanya, apa yang harus kami perbuat? Nah, ikut aturan saja toh. Ketika para prajurit bertanya, dia bilang, sudah, cukupkan dirimu dengan gajimu, cukup. Kan cukup. Biasa jadi masalah itu ketika kita mau lebih dari itu. Saya bicara kepada banyak pegawai honor. Kita seringkali tidak puas. Saya bilang begini, yang honor-honor. Kita ini ketika masih honor itu digaji kira-kira 700.000 per bulan. Itu pun 3 bulan baru bayar sekali. Habis bulan masih lebih 10.000. Setelah jadi pegawai tetap diangkat gaji pokok 5 juta, tambah tunjangan ini, tunjangan itu. Habis bulan, bendahara hanya bawa kertas putih. Kasih tahu bilang, sudah potong semua Pak. Sudah bayangkan, kok makin banyak yang kita dapat tuh sepertinya. Karena itu saudara-saudara, kerja saja seharusnya. Orang-orang yang dipakai, kalau kita baca Alkitab, kita temukan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Bukan semuanya itu orang-orang yang ada di Bait Allah. Abraham, Ayub, itu pengusaha. Tuhan pakai. Tuhan pakai. Ruth itu seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Esther. Di sini ada yang nama Esther. Itu Tuhan pakai. Tuhan pakai. Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Luar biasa. Esther, Selom. Tuhan pakai. Tidak meninggalkan pekerjaannya kan? Daud. Ada Daud. Tuhan pakai. Makanya Daud itu tidak tidur tadi malam dia. Tuhan pakai luar biasa. Daud itu dulu hanya gembala kambing domba di padang. Hanya gembala kambing domba di padang. Yang papanya sendiri tidak percaya padanya. Ketika mau dicari salah seorang dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul, dia pun bapak juga tidak yakin. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Gembala kambing domba ini kemudian menjadi seorang raja. Tuhan pakai. Salomo Tuhan pakai atau tidak? Pakai. Padahal saudara bayangkan, Salomo kurang apa? Alkitab mengatakan bahwa sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang lebih hebat dari dia. Ada 3 hal yang paling dicari oleh laki-laki: tahta, wanita, harta. Semuanya Salomo dapat. Dari segi jabatan, tahta, Salomo raja. Tidak ada lagi lebih dari itu. Hanya raja di atas segala raja yang lebih. Dari segi pendapatan, kekayaan. Di zaman Salomo itu kan perak tidak ada harga kan. Kalau perak sudah tidak ada harga, jangan bawa memang kita punya besi putih dong itu. Itu tidak pakai di sana, itu tidak pakai. Ya, gelang-gelang gading dong itu tidak pakai di zaman Salomo. Emas 24 karat. Dan pendapatan emas Salomo per tahun yang didapat dari para bupati, yang didapat dari para saudagar di luar dari persembahan para bupati, yang dia dapat itu per tahun adalah 666 talenta. 1 talenta berarti kurang lebih 34 kilogram. Jadi kalau 666 talenta berarti 666 kali 34, dia dapat emas per tahun. Kira-kira 23 ton emas. Itu lebih dari batu akik gitu. Kalau kita konversi dengan harga emas sekarang mungkin kira-kira 17 atau 18 triliun. Kita punya 10 gram, kita pakai semua di gereja bergantung di luar. Dia punya 23 ton. Itu kalau dia pakai semua mati dia di tengah-tengah emas. Yang ketiga dari segi wanita. Salomo punya istri ada 700 tambah 300 gundik. Berapa semua? 1000. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. 1000 ini mau hafal satu-satu.
Pakai bahasa Kupang, kalau ada yang lewat paling dia bilang, "Oh, nama siapa dulu?" Kalau suatu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar sampai istri pertama. Wah, itu berat itu. Itu kalau sudah sampai itu sudah pemilu berikut itu. Tapi Alkitab mengatakan, kita baca Alkitab butuh bijak-bijak ya. Alkitab terdiri dari informasi dan ajaran. Biasa gereja Tuhan jadi rusak itu kalau orang bikin informasi jadi ajaran. Tagal dia mau kawin 2, dia bilang, "Kenapa Salomo bisa 700? Saya baru mau 2, kamu sudah larang-larang lagi." Di sini ada yang begitu. Yang mau ambil 2. Woi, jangan coba-coba. Salomo punya itu cantik-cantik semua. Anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Bukan sama kayak nona-nona dari... Ini gagah-gagah semua. Mantap ini. Tuhan pakai dia, saudara lihat. Bahkan dalam kerendahan hati dia mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah." Tuhan pakai Petrus, nelayan di Galilea. Tuhan pakai dia. Tidak usah tinggalkan pekerjaan. Walaupun kemudian Tuhan bilang begini, "Engkau tidak lagi penjala manusia. Penjala ikan, engkau menjadi penjala manusia." Tidak dimaksudkan supaya dia tidak isi perut, bukan. Tapi ada sesuatu yang penting dalam hidup yang harus dia ingat. Tuhan pakai siapa? Simon orang Selot, seorang anggota dari partai politik yang sangat revolusioner. Tidak suka lagi dengan penjajahan Romawi. Tuhan pakai Lewi, pemungut cukai. Tuhan pakai Onesimus, seorang budak. Tuhan pakai siapa lagi? Tuhan pakai Filemon, seorang pengusaha. Jadi semua orang Tuhan pakai, termasuk saya, termasuk saudara. Pekerjaan ini pekerjaan yang butuh banyak orang bersama-sama. Tapi seringkali kan kita rubah, seolah-olah tanggung jawab pelayanan ini, itu para pendeta, orang-orang majelis itu yang mulai. Kalau kami ini sudah yang penting ada ibadah, kami ibadah.